agar segera diberikan kesembuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, silakan kursinya yang masih belum rapi silakan dirapikan. Kalau masih ada sampah di sekitar tempat duduknya, silakan diambil dan dibuang ke tempatnya. Oke, udah siap belum untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Udah siap? Ini yang masih ngobrol udah siap belum? Belajar matematika? Udah? Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Peluang. Oke. Jadi ini materi baru ya, peluang. Pada materi sebelumnya kita udah belajar apa? Yang rawat, yang terkuartil sama Nah, seperti biasa, kesepakatan kelas kita seperti biasa ya. Semua Ananda harus memperhatikan guru saat menjelaskan. Kemudian mengerjakan seperti biasa. Miss mau tahu dulu apakah Ananda semua udah belajar di rumah atau belum? Nah, jadi silakan keluarkan kertas setengah lembar boleh juga ya, setengah lembar. Dan ini Miss kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Nah, soalnya hanya satu ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perhatikan lagi ke depan. Nah, tadi setelah Miss lihat jawabannya, sudah ada beberapa orang yang menjawab dengan benar. Nah, jadi bagi yang belum bisa, nah dari kegiatan pembelajaran ini kita nanti akan belajar bagaimana cara menentukan peluang tadi. Nah, jadi apa sih manfaat kita belajar tentang peluang? Kalau kemarin kan statistika ya, sekarang peluang lagi. Apa manfaat kita mempelajari peluang? Nah, jadi pernah dengar kata peluang nggak sebelumnya? Nah, gimana? Peluang kerja. Nah, bagus. Apa lagi? Peluang apa lagi? Peluang menang. Hadiahnya ada. Peluang apa? Oh, peluang masuk SMP favorit. Oke, bagus. Nah, jadi peluang itu bisa digunakan untuk memprediksi hasil, seperti memprediksi kemenangan tadi ya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau Ananda sekalian nanti dapat menentukan peluang empirik melalui eksperimen dan diskusi kelompok dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini itu nanti Miss akan sajikan sebuah permasalahan. Kemudian Ananda sekalian nanti melakukan percobaan. Ada 4 kegiatan nanti yang akan dilakukan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan menyajikan hasil diskusi, kemudian menarik kesimpulan. Jadi peluang empirik itu apa sih nanti? Oke. Nah, seperti biasa, penilaian dalam pembelajaran kita itu tidak hanya dari latihan aja ya, tapi dari isi LKPD, latihan individu nanti, terus ada juga penilaian sikap. Nah, sekarang sudah siap belum untuk mengikuti pembelajaran tentang peluang empirik? Nah, silakan perhatikan video yang ditampilkan di layar video. Saya akan mencoba mengulangi secara profesional. Pencaksilat tradisional sudah ada sejak dulu kala di Sumatera Barat. Tidak ada yang bisa memastikan kapan pencaksilat Minangkabau lahir. Dalam sejarahnya, pencaksilat masyarakat sangat. Oke. Nah, dari video tadi, apa tradisi dari Sumatera Barat yang pencaksilat? Nah, pencaksilat. Atau kalau dalam bahasa Minangnya, sile. Sile apa tadi? Harimau. Sile harimau. Nah, jadi ini dilakukan oleh 2 orang ya. Tadi kalau
kuis tadi ada pertandingan sepak bola. Nah, kalau di sini kita bawa ke daerah tempat kita tinggal sekarang, Sumatera Barat. Nah, yang mana ada tradisi silek. Biasanya ketika kegiatan Minang Day ada juga kan yang menampilkan silek, ya. Nah, jadi, dari permainan silek itu yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, ini kita misalkan ya, misalnya si Zainuddin ini adalah seorang anak yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, ia sering berlatih silek harimau dan bertanding dengan temannya saat latihan. Nah, dari 10 pertandingan yang dilakukan oleh Zainuddin, ia menang sebanyak 6 kali. Nah, berapakah peluang kemenangan Zainuddin? 3/5. Oke, bagus. Udah bisa berarti menentukan peluang empiriknya. Insyaallah. Kenapa dia 3/5? Oke, bagus. Nah, jadi kalau dia ditanya peluangnya, berarti karena dia menang sebanyak 6 kali, kemudian percobaannya sebanyak berapa kali? 10 kali, jadinya 6/10. Atau kalau disederhanakan jadinya 3/5. Oke, udah semuanya bisa atau masih ada belum nih? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu kita tes dengan melakukan percobaan. Nah, jadi di sini kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Silakan kelompok 1, 2, ingat dulu nama teman-temannya siapa? Oke, sudah? Kelompok 1, 2. Sekarang silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Gimana cara memainkannya? Nanti anggota kelompok itu sesuai ikuti langkah-langkahnya ya. Siapkan masukkan bola tersebut ke dalam plastik. Kemudian tutup mata lalu ambil 1 bola di dalam plastik itu. Nah, kemudian catat hasilnya. Misalnya terambil bola warna merah, berarti bikin teli di warna merah ini 1. Nah, misalnya nanti terambil lagi, yang kedua terambil warna hijau, bikin hijau lagi. Misalnya yang ketiganya terambil warna merah, berarti bikin 1 lagi di warna merah. Gitu. Nah, sampai 10 kali pengambilan, oke? Yang bola berwarna itu 10 kali pengambilan. Nah, begitu juga dengan bola bernomor. Kalau bernomor juga gitu, caranya sama. 10 kali pengambilan, ambil 1 pakai tutup mata. Tutup mata, ambil 1. Nah, hasilnya tulis misalnya nomor 3. Tulis 1 di nomor 3. Diturus. Boleh. Nah, itu untuk bola bernomor. Yang ketiga ada eksperimen 3 poin. Nah, misalnya, di sini ada 3 buah poin. Yang pertama itu ada 1000, yang kedua ada 500, yang ketiga ada 100. 9 di mana itu? Nah, ketiga munculnya segitiga apa? Sampai 10 kali seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, kalau masing-masing kelompok sudah selesai, nanti di-cek lagi ke kelompok lainnya. Jadi semuanya buat kegiatan ini terisi, oke? Sampai 10 kali ya.
Ntar di jadulnya udah selesai ya. Oke, kita cari gambarnya yang udah selesai juga. Ada kelompok yang udah selesai nggak? Baginya udah Oke, kita persilakan kepada kelompok 3. Sambut dengan meriah dan pastikan hasil percobaannya. Udah, ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila di kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi ini, yaitu eksperimen 1 dan 2. Jadi kesimpulannya B sama dengan hasil percobaan. Coba rekan-rekan lainnya, ada nggak yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasinya kelompok 3 nggak? Ada yang ingin bertanya? Tadi kelompok 1 coba ulangi kelompok 1 apa rumus peluang empirik? Kedua sama dengan Kelompok 1. Ya, apa rumus peluang empirik? Coba bacakan. banyak pencobaan. Oke, banyak hasil yang didapatkan dibagi banyak percobaan. Oke, ada yang menggunakan bahasa lain nggak? Kelompok 4 gimana? Rumus peluang empiriknya. Peluang kejadian berdasarkan percobaan. Oke, kata kelompok 2, peluang empirik adalah peluang kejadian berdasarkan percobaan nyata. Nah, jadi kata kelompok 4, peluang empirik itu adalah peluang kejadian berdasarkan kejadian nyata. Oke, kelompok 2 ada tanggapan nggak? Sama jawabannya? Oke, silakan. Nggak usah kan ditutup lagi presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin di dulu latihan. Oke. Ya, boleh. Nggak ada buku lagi. Ya. Jika angka muncul sebanyak 48 kali, maka nah jadi, tadi kan kita belajar peluang ya. Peluang setelah kita melakukan percobaan, setelah dari latihan, hasilnya itu kan dalam bentuk pecahan. Bisa juga dijadikan bilangan berkoma kan? Ada yang lebih dari 1 nilainya? Tidak. Ada nggak nilainya yang lebih dari 1? 1 koma ada nggak? Tidak. Kalau negatif ada nggak hasilnya? Hasilnya 0 koma biasanya kan? Nah jadi peluang itu kisarannya itu antara 0 sampai 1. Jadi peluang itu nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Oke. Nah sekarang